rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji semata dan senantiasa terhatur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat afiat kepada kita seberataan sehingga di hari Ahad ini kembali diperkenankan oleh Allah Ta'ala duduk di majlis ini melanjutkan kegiatan majlis ilmu kita yang kita harapkan, yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadi sabab kenyamanan kita di akhirat. Mudah-mudahan kegiatan majlis di kampung kita ini menjadi sebab tersenyumnya kita seberataan di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Kitab kita Lubabul Hadits, pertemuan terakhir masih seputar bab yang ke-20. Bab ke-20, keutamaan membaca istighfar. Pertemuan yang terakhir kita tuntung membaca sampai 5 hadis. Hari ini kita lanjutkan kepada hadis yang ke-6. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathura ala ahadikumudz dzunubu falyatlubil maghfirata bil istighfar. Apabila dosa-dosa kalian telah banyak, apabila dosa-dosa kalian sudah banyak, maka hendaknya ia meminta ampunan dengan membaca istighfar. Apabila dosa-dosa kalian telah banyak, apabila dosa-dosa kalian batuyuk, tatumpuk, hibak, maka hendaknya ia meminta ampunan dengan mengucap atau dengan membaca istighfar. Hadis ke-6 ini ujar Nabi, idza kathura adz-dzunubu,
apabila dosa-dosa kalian sudah banyak. Apabila sudah banyak. Permasalahannya terkadang orang yang sudah banyak dosanya inya kada sadar. Kada tahu bahwa inya ini banyak dosa, kada sadar. Ini yang jadi permasalahan kadang. Ibarat pian maisi banyu di drum. Pakai mesin banyu. Pian nyalai mesin banyu terus disedotnya banyu sampai drum belimbakan. Ketahuan apabila hibaknya drum. Kenapa? Belimbakan banyu tak keluaran. Nampak sesuatu itu sudah banyak, full. Tapi kalau masalah dosa ini terkadang nang ampun diri kada sadar bahwa dosanya banyak. Bagaimana mengetahui bahwa dosa kita banyak? Cara utamanya adalah mendeteksi hati kita. Pian toh hendak tahu dosa pian tu banyak atau kada. Pian deteksi hati pian dan lihati rutinitas pian. Maksudnya kayak apa, Beb? Maksudnya apabila dosa seseorang banyak itu tarasa di hatinya urusan-urusan amal soleh kulir digawi. Kita tuh kalau sudah sampai titik pangulir urusan berbuat baik, pangulir urusan ibadah, pangulir urusan bersolawat, kulir tulak ke majlis, kulir belajaran, kulir mendengar ceramah. Itu tanda dosa kita batuyuk sudah. Bagaimana kesimpulan itu didapat? Karena setiap seorang hamba itu berbuat dosa, itu tercetak satu bintik hitam di dalam hatinya. Nuktah sauda. Kita nih amun berbuat sebuting dosa, itu hati kita diumpamakan ada bintik hitamnya. Pian zaman sekolah SD kan baju putih tuh. Pernahlah baju putih pian ada bintik-bintik hitam. Tanda kalawasan di lamarinya. Amun saking banyak bintik hitam tadi, yang tadinya putih, polos menjadi apa? Menjadi kada bagus dipandang. Seorang hamba kalau menggawi dosa, kebanyakan maksiat, hatinya kebanyakan bintik hitam. Hatinya hibak lawan titik hitam, dan kalau sudah hirang hati itu, untuk segala kebaikan sulit menerima. Untuk perbuatan yang baik, amal soleh, ibadah, kulir awak digarakakan. Itu tanda dosa itu banyak. Kira-kira paham? Begitu pula dilihat kegiatan atau rutinitas pian, keseharian kita, atau gawian rutin per pekan per minggu kita. Ciri-ciri orang yang banyak dosa tatuyuk dalam kegiatan kesehariannya jauh dari nilai-nilai ibadah. Kada ingat lalu lawan hal-hal nang wajib. Hibak bahkan dengan segala hiburan dan maksiat wara. Tanda tatuyuk dosa tu. Dibawai ke majelis koler, kabala barat, batis kesamutan. Sekali ada acara di kampung lain nang jauh,
diumumkan dangdutan. Artis Banjarbaru turun. Dangdutan dijamin Anda puas. Ada nang itu di sponsornya kisahnya. Jauh pada kampung sorang, laju mahancap tulak. Biar kada bisi bensin hakun bahutang nu kada bensin. Nah ini artinya dalam rutinitasnya urusan maksiat lebih semangat. Tanda kathura dzunubuh, dosanya banyak. Ngalih dibawai kebaikan, tapi dibawai marusak diri lakas. Kira-kira paham tuh? Jadi ketika Nabi mengatakan idza kathura ala ahadikum adz-dzunub, apabila telah banyak dosa-dosa kalian. Kayak apa mengetahui akan banyaknya dosa? Tatkala awak kulir dibawai berbuat baik, itu utamanya. Apa solusinya? Falyatlubil maghfirata, maka segeralah minta ampunan pada Allah bil istighfar, dengan banyak-banyak membaca akan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Terus baca ratusan kali. Bintik hitam tadi semakin memudar barasih pulang. Tapi rancaki. Kada mudah membersihi bintik nang sudah ada tuh. Kada cukup sekadar banyu biasa disiram. Harus pakai rinso. Harus pakai daya. Harus sikat kawat. Apalagi amun bintik hitamnya tuh aspal. Berikit. Harus dikikis, dihampalas. Banyaki istighfar. Banyaki duduk lawan orang saleh. Banyaki baca Al-Quran. Banyaki duduk di pengajian. Itu ibarat ampalasnya, ibarat pangikisnya, ibarat dayanya, sabun wingsnya, dan yang lain. Supaya barasih pulang, manca gunung hati. Salah satunya dengan banyak-banyak istighfar. Hadits ketujuh. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza kathurat dzunubu ahadikum falyastaghfirillah. Ya Allah. Apabila telah banyak dosa-dosa kalian, apabila telah banyak dosa-dosa kalian, maka hendaknya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila telah banyak dosa-dosa kalian, maka hendaknya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadits ketujuh ini sama kayak hadits keenam, kurang lebih maknanya. Kalau sudah banyak dosa kalian, mintalah ampun pada Allah, ujar Nabi. Kayak apa mengetahui akan banyaknya dosa itu? Salah satunya tadi, kalau awak sudah koler untuk berbuat baik, tapi lebih condong ketujuh akan kemaksiatan, tanda hati hirang. Tanda hati hirang itu adalah tanda juga dosa tatumpuk. Hadits ke-8. Qala sallallahu alaihi wasallam, al istighfar
ya'kulu dzunuba kama ta'kulun naru al-hatabal yabisa. Hadis ke-8 ujar Rasulullah, istighfar itu menghabisi dosa-dosa. Istighfar itu menghabisi dosa-dosa. Sebagaimana api menghabisi kayu bakar yang kering. Istighfar itu menghabisi dosa-dosa. Sebagaimana api menghabisi kayu bakar yang kering. Hadis ke-8 ini luar biasa. Rasulullah memberi gambaran sistem kerja istighfar terhadap dosa-dosa. Berkaitan hadis ke-6 ke-7 tadi. Kalau sudah bertumpuk dosa ikam, banyaklah istighfar, jar Nabi. Lalu Nabi menjelaskan kayak apa sistem pergerakan istighfar itu terhadap dosa-dosa. Kayak apa gambarannya? Gambarannya Nabi dengan gamblang menggambarkan istighfar yang kita baca itu mahabisi, mahapus. Kalau kada paham mahabisi. Kalau diartikan secara kata memakan di sini, yakulu. Amun diartikan memakan, kenapa bingung? Jadi ulun artikan mahabisi. Kenapa? Karena makan itu adalah ketika seseorang menghabiskan sesuatu yang dimakan. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Harus bisa dalam mengartikan agar memudahkan awam untuk memahami. Istighfar itu mahabisi akan dosa-dosa. Artinya menghapus dosa nang digawi. Menghilangakan akan dosa nang digawi. Kayak apa gambarannya? Supaya nahap di kepala kita tajarikit. Tahu tajarikit lah. Barikit. Tahu sistemnya kayak apa gerang? Sistem fungsi istighfar terhadap dosa itu kayak apa? Menghabisinya. Dengan gamblang Nabi memberi gambaran. Sebagaimana api menghabisi atau membakar, menghanguskan kayu bakar yang kering. Yang pertama harus kita fokus al-hatab, kayu bakar. Dalam bahasa Arab disebut al-hatab. Kalau kayu biasa dalam bahasa Arab khoshab, kayu biasa. Tapi kalau menggunakan kata hatab, itu maknanya kayu yang spesifik, yang biasa umumnya dipakai gesan baba bakar. Nah kayak pian toh, kada seberataan kayu kalau nang dipakai untuk bakawah. Iyalah. Amun kayu jenis ulen, nyamanlah bakawah. Locot banyalagin ngalih. Bangkirai kayunya dipakai lah gesan bakawah. Gesan malikit api, gesan pangawahan. Locot. Halaban bang. Gesan bakawah, kawalah. Sayangnya baik dijual.
Ada kayu khusus yang biasa dipakai bakawah. Kayu apa di sini? Para atau kayu-kayu liar lain di hutan yang pada intinya harus nyaman mempermudah proses pembakaran, proses pemanasan akan kawahan atau rinjing gana. Artinya kada kawa kayu nang sembarang. Nah, itulah bahasa Arab mengumpamakan kayu yang mudah untuk bakawah dengan kata hatob. Kayu bakar artinya. Kayu yang memang khusus mudah untuk dibakar. Nyaman untuk dibakar. Kadang alih malikit supaya banyala. Itu satu. Yang kedua, fokus dengan kata al-yabisa. Sudah ini kayu bakar, kayu yang mudah menyala, yabis pulang, karing. Kayunya karing. Terkadang kan ada juga babangke kayu gesan pangawahan tuh basah karena hujan. Otomatis nang basah bakas karena hujan, menyalainya gin ngalih. Kalaupun sudah menyala bisa pajah di tengah. Kalaupun sudah menyala, kirip. Kenapa? Sambil berlawan dengan serapan banyu yang ada di dalam unsur kayunya. Karena banyu berlawan lawan api. Iyalah. Tapi jar Nabi al-yabis. Sudah memang kayu bakar, karing kerontang pulang kayunya. Kira-kira kayu memang kayu bakar, karing. Kada ada lalu unsur basahnya, nyaman kada dilikit. Nyaman. Itu perumpamaan yang luar biasa dari Nabi. Sistem kerjanya istighfar terhadap dosa bagaikan kayu bakar nang karing lalu dibakar oleh api. Lakas hangus habis. Ya kada? Dinyalai kayu bakar nang karing kerontang bapanas 3 hari kada kena hujan. Likit sedikit banyalainya capat menjalar api mahabisakan. Capat menjalar sampai jadi debu. Kayak itu perumpamaan orang nang banyak beristighfar. Dosa-dosa nang banyak di awaknya tabakar bagaikan api membakar kayu bakar yang karing. Hebat Nabi menggambarkan supaya nahap kita jangan ikam meremehkan kekuatan istighfar. The power of istighfar. Wah, biar keren sedikit, biar kada paham biar. Gamblang Nabi kayak api membakar kayu bakar nang karing. Kurang apa gambaran itu? Artinya luar biasa benar, yang merasa banyak dosa jangan sampai lalai dari beristighfar. Maha bisakan dosa kita. Begitu pula fungsi istighfar. Begitu pula fungsi istighfar untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ingatakan nih, bukan hanya gasan kita aja istighfar itu. Ketika kuitan meninggal, ketika abah meninggal, mama meninggal, kai meninggal, orang tua meninggal, kita bisa mengistighfarkan akan dosa-dosa mereka. Astaghfirullah li abi, astaghfirullah li ummi. Aku meminta ampun kepada Allah gasan mamaku, gasan abahku, gasan anakku, contohnya terdahulu meninggal anak, atau gasan kaiku, atau gasan datuku. Astaghfirullah gasan istriku, terdahulu bini meninggal, atau astaghfirullah gasan suamiku, terdahulu suami meninggal. Astaghfirullah gasan pacarku, talalu sayang benar lawan pacar. Pacar meninggal di istighfari. Kada apa-apa, kada dosa gitu. Dosanya pas pacaran. Itu berfungsi juga lah.
Sangat berfungsi, dan mereka yang sudah meninggal di alam barzah mengharapkan istighfarnya kita nang hidup-hidup. Sangat berfungsi itu. Kita merasa bahari lawan kuitan seadanya. Lawan kuitan banyak kurang ajar. Merasa ketika kuitan hidup kita ni banyak durhakanya, banyak menantangnya, banyak kada patuh lawan kuitan. Kuitan meninggal, apakah habis kesempatan berbakti? Masih terbuka lebar apabila piannya masih hidup. Kayak apa? Beristighfar gasan sidin, bersedekah gasan sidin, kirimi pahala tahlil, kirimi pahala bacaan Al-Quran. Karena itu betul-betul berpengaruh gasan keselamatan yang sudah dalam kubur. Ujar Nabi, laulal ahya lahalakatil amwat. Kalau bukan karena orang yang masih hidup, orang yang mati akan celaka di dalam kubur. Maksudnya, kalau bukan karena doa dan istighfar kiriman pahala yang hidup, yang mati akan binasa dengan siksa Allah. Selama ada yang mendoakan, mengistighfarkan, memintakan ampun ketika inya sudah mati, masih ada yang memintakan ampun, selama itu pula yang dikubur selamat dari kebinasaan. Jadi jangan dua istighfar gasan diri seorang juga, tapi istighfar gasan orang lain, keluarga khususnya, atau bahkan untuk mukminin mukminat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ini amalan para wali, memintakan ampun bagi mukminin dan mukminat. Pian hendak menjadi wali, artinya bisi kedudukan tinggi di sisi Allah, banyak-banyaklah memintakan ampun orang yang sudah wafat dari mukminin dan mukminat. Astaghfirullah lil mu'minin wa mu'minat. Jadi jangan setelah membaca keutamaan istighfar ini menggawi gesampian sorang. Jangan lupakan amwat, orang-orang yang meninggal dari kerabat kita yang sudah lewat. Hadis ke-9. Buka telinga lebar-lebar, hadis ke-9. Apa ajar Nabi? Qala sallallahu alaihi wasallam, kathratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak-banyak membaca istighfar akan menarik jalaba, akan menarik datangnya rejeki. Wah, tabal tintah mencatat. Betikin langsung. Pokoknya kalau ada amaliyah berkaitan dengan hal yang sugih, wah rame dah. Ngantuk cagat langsung. Memang kayak itulah, banyak amaliyah itu yang memang ada kaitannya dengan mempermudah rezeki. Termasuk istighfar. Ujar Nabi, banyak-banyak istighfar itu menarik datangnya rezeki. Menarik jalaba, tajlibu. Menarik artinya rezeki yang tadi jauh jadi berparak. Tapi ingat, bukan sekali dua istighfarnya. Kathratul istighfar. Banyak-banyak beristighfar. Menjadi sabab datangnya rejeki. Kayak apa mekanismenya? Gambaran sabab istighfar, kemudian rejeki berbanyak. Ulun beri contoh aja. Ini sekadar gambaran supaya pian paham tuh. Pian berisi toko, anggap warung pancerekenan kah atau apapun warungnya.
Asal jangan warung remang-remang. Berjualan mie, intalu dan sebagainya di situ. Ketika pian banyak beristighfar, Allah katuju lawan pian. Allah senang dengan pian sebagai hambanya yang banyak mengakui dosa dan meminta ampun pada Allah Ta'ala. Ketika Allah sudah cinta sayang dengan hambanya, pian nang bawarung, Allah akan gerakakan hati-hati hamba yang lain untuk bata tukar di warung pian. Bisa jadi manukar kada betawaran bulang. Nukar satu barang, baju contohnya di toko pian, modal 100.000, pian jual 250. Mak Cina nih tuh. Jangan. Pian bermodal selambar baju 100.000, pian jual 140 contohnya. Biasanya kan kalau acil-acil batu tukar kan menawar, kada ingat pulang kadang. Ujar kita harganya 140 cilai. Ujar nang acil, bah 75 ya di kampungku di Galigur aja. Mahantak kadang. Ya begitulah acil-acil biasanya lah. Ketika pian banyak beristighfar, Allah gerakakan hati para konsumen batu tukar di toko pian. Nang mana ketika batu tukar kada betawaran pulang. Berapa aja? 140. Nah bungkus bulik. Nang mana pian maksud awal memasang 140, kawan nego ya mentok 100 salawi lah. Awalnya dinaikkan kan ke itu pedagang nih. Buan amuntai. Awal maandak 140, tapi memang target kena akan ada tawar-menawar, tak turun jadi 120 atau 110 barang, bojong 10.000 kan. Andak 14 dari awal. Maksud awal supaya kena kau tawar-menawar. Sekalinya orang menakuni harga berapa, tukarinya langsung. Kada bertawaran. Ini rezeki dari Allah. Kayak apa dapat akan hal ini? Banyak-banyak istighfar. Tapi ingat, banyak istighfar jangan muntung aja komat kami. Astagfirullah, astagfirullah. Mudahan sugih. Astagfirullah, astagfirullah. Hatinya lain, mudahan payu. Stop. Kadang kayak itu. Istighfarnya juga sambil menghayati makna yang dibaca. Makanya Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, wanita solehah di zamannya, sidin pernah berucap, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Ujar Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, terkadang istighfar yang kita baca itu membutuhkan istighfar lagi. Pahamlah dia. Istighfarnya kita tuh kan minta ampunan. Terkadang cara kita minta ampunan pada Allah harus dimintai ampun juga karena salah caranya, maksud sidin. Berapa banyak nang kita astagfirullah, 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 astagfirullah. Hatinya kalain, muntung sombong. Astagfirullah, astagfirullah. Ya kayak apa yuk? Kada paham di arti. Padahal harus paham ketika kita istighfar tuh kita memohon, meminta. Kayak apa ekspresi orang meminta, memohon tuh kayak apa? Kada beli congkak, sombong. Ini kadang aja. Astagfirullah. Sampai berapa kan? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini istighfaruna yahtaj ila istighfar. Istighfar kita tuh harus dimintai ampun lagi. Caranya salah. Kada ada penghayatan di situ. Kada ada pengakuan akan banyaknya dosa. Itu nang salah. Orang nang bujur istighfar memahami arti istighfara ay talaba al-maghfirata. Memohon kepada Allah akan ampunan. Orang nang memohon gak ada kayak itu caranya. Hati lawan ilat sinkron. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah, dalam hati dosa banyak. Maksiat, syahwat, nafsu, mata ketujuh melihat binian, mata ketujuh melihat susu,
Mata ketujuh melihat binian selawar handap. Astagfirullah. Sadar lawan dosa tuh. Sadar pemuntungan banyak menyambat bungol tambok nyambati orang. Astagfirullah. Ilat nyambati orang, manggibah orang, sadar kada sadar. Aku nih hibak dosa. Astagfirullah. Kayak itu orang istighfar sadar. Hanyar memohon. Coba pian umpamakan kakanakan minta duit lawan kuitan, memohon lawan kuitannya. Kawalah nang sombong minta duit lawan kuitan. Bah! Minta duit. Tampar abahnya langsung. Kurang ajar sudah minta duit. Kok aku uyuh manuhala banja kuitan. Mintanya kasar. Dapat duit kada? Kada. Dijinjit iya. Kayak itu juga istighfar. Caranya harus bujur. Sinkron dengan ucapan apa nang di hati. Merasa dosa. Astagfirullah. Astagfirullah. Menyadari dosa dan menyadari Allah lah Al-Ghafur. Allah Maha Mengampun. Kadada wadah bukahan juga ketika kita banyak dosa. Kecuali buka kepada Allah juga. Astagfirullah. 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 Ini yang disebut kathratul istighfar tajlibur rizqa. Banyak-banyak istighfar menjadi sebab tertariknya akan rezeki. Menarik datangnya rezeki. Kayak itu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Ya Allah subuh tadi melandau pulang. Astaghfirullah. Ya Allah, taguring juhur sampai ke asar. Astagfirullah. Esok kena pulanglah. Astagfirullah. Jangan. Mulu-hulu itu. Kira-kira paham tuh lah. Nah ini salah satu amaliyah untuk lancarnya rezeki itu istighfar. Tapi ingat, cara istighfarnya harus bujur tadi. Paham akan makna dan cara ekspresi sesuai. Dan kalau bisa dalam keadaan berwudu, hadap kiblat, tutup aurat. Jangan bersempakan beristighfar. Ada adabnya berzikir itu. Sebenarnya berbicara tentang amal-amal yang jadi sebab lancarnya rezeki banyak. Kada istighfar aja. Salah satunya apa, Beb? Mendoakan kuitan. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Tiap habis sembahyang mendoakan kuitan, minta ampun dengan kuitan. Kuitan masih hidup atau sudah meninggal. Pintu rezeki akan datang luas. Atau nang anum-anum kuitan binian masih hidup, mamanya masih hidup. Sebelum tulak bugawe, minta izin lawan kuitan, lawan mama, ma ridhoi ulun, ma doakan ulun dalam bagawi, mudahan berkah rezeki ulun. Itu salah satu cara untuk memperlancar rezeki. Minta ridho lawan kuitan, kuitan binian khususnya. Rezeki lancar pian. Amun kuitan pian ikhlas, ridho, sayang lawan pian, insyaallah rezeki lancar salah satunya. Kuitan binian lah, kuitan lakian sama. Cuman lebih fokus kuitan binian masalahnya. Dan banyak lagi amaliyah lain. Sembahyang duha, membaca surah Waqiah dan yang lain. Ada kitab khusus yang berjudul Kaifa Takunu Ghaniyan. Itu kitab yang mengarang almarhum Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Aidarus. Habib Sa'ad Galar Sidin. Di Tarim. Meninggal sudah. Dan alhamdulillah ulun bertamu sidin berapa kali dan rancak belajar lawan sidin dan beberapa kitab sidin karangan sidin ada lawan ulun. Itu sidin mengarang satu kitab judulnya Kaifa Takunu Ghaniyan. Yang kalau diartikan kayak apa caranya ikam untuk jadi orang sugih. Kiat-kiat jadi orang sugih sesuai dengan ajaran Islam maksudnya. Bukan memelihara babi ngepet lain. Yang syar'i, yang islami dengan nas-nas Al-Quran dan hadis. Kaifa takunu ghaniyan, ada kitabnya. Dan itu insya Allah ulun baca di salah satu majelis kita di Masintan. Gana.
sore Rabu habis asar itu. Kalau hatam kitab nang ada di sana tuh parak hatam separuh lebih dah. Hanya membaca itu kena. Kaifa takunu ghaniyan. Bubuhan pengusaha pedagang tuh rancak hijah hadir. Jadi paham konsepnya kayak apa, Nabi mengupas tentang hal ini, keberkahan rezeki itu kayak apa. Ada kitabnya khusus. Itu dibaca di Masintan gitu. Silakan tulak ke sana tuh nah. Amun tulak orkes dangdut nang di Tanjung Jakawa, berhutang bensin mesak situ ada kawa tuh nah. Hadis yang ke-10 terakhir. Qala sallallahu alaihi wasallam, aktsiru minal istighfar. Faman aktsara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin faraja. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Perbanyaklah membaca istighfar. Perbanyaklah membaca istighfar. Dan barang siapa yang memperbanyak istighfar, dan barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan berikan kelapangan. Allah akan berikan kelapangan bagi gundah gulana dan kesedihannya. Bagi gundah gulana dan kesedihannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan limpahkan rezeki padanya. Dan Allah akan limpahkan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duganya. Hadis ke-10 ini kurang lebih hadis ke-9. Ujar Nabi, banyak-banyaklah baca istighfar. Perbanyak baca istighfar. Ratusan, ribuan bahkan bisa. Banyak-banyak ikam baca istighfar dengan khusyuk tentunya. Dengan memaknai isinya. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan beri kelapangan bagi kesedihannya. Bagi gundah gulananya. Kita galau, banyak problem, banyak masalah, banyak pikiran. Allah akan beri jalan keluar bagi kita. Kada sampai di situ, Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang kada diduga-duganya. Nang kada disangka-sangkanya ada rezeki kan. Dari arah yang tidak diduga-duganya. Terakhir
Ada di luar dari kitab hadis penting berkaitan lawan istighfar. Riwayat Siti Aisyah dari Imam Ahmad bin Hanbal, "Idza kathurat dzunubul 'abdi, falam yakun lahu minal 'amali ma yukaffiruha, ibtalahu Allah bil huzni liyukaffiraha anhu bihi." Dengarkan. Apabila dosa seorang hamba sudah banyak, kalau kita tuh dosa sudah hibak menumpuk. Apabila dosa seorang hamba sudah banyak menumpuk dan ternyata ia tidak memiliki amal soleh sebagai gantiannya, sebagai penyeimbangnya. Dosa sudah banyak, ibadah kurang. Kadada yang menyeimbangi akan dosanya. Apa yang terjadi? Allah akan turunkan padanya kesedihan. Allah akan turunkan ujian atau bala berupa kesedihan baginya sebagai bentuk penyeimbangan akan banyaknya dosanya. Sebagai bentuk penghapusan akan dosanya. Nah, ini penting benar lah. Kayak ini contohnya. Kita banyak dosa. Gawian banyak maksiat, mata banyak beitih nang kada-kada, pamuntungan rigat menyambat urang, talinga mandangar gibah urang, batis rancak ke tempat nang kada-kada, kemaluan rancak dipoya-poya. Banyak dosa dah hibak betuyuk, amal soleh sedikit, kada seimbang. Ibarat timbangan tu barat dosa sudah. Amal soleh seepret, seikit. Sembahyang koler, ka majelis koler, baca ratib koler, salawat koler, dosa lancar. Dalam keadaan kayak itu, Allah masih sayang pada hambanya. Supaya seimbang pulang, Allah timpakan kepadanya musibah. Allah timpakan padanya akan kesedihan. Maksud sedih apa? Batis patah. Sedih kan? Sebagai timbal balik penyeimbang dari dosa yang banyak, sedangkan amal solehnya sedikit. Setidaknya dengan inya ditimpa patah batis seimbang pulang. Supaya tetap inya ni kada tergolong hamba fasik. Makanya kesimpulan dari itu, kita nang banyak musibah, talinga kada tapi lagi pandangaran, dicabut pandangaran atau dikurangi Allah Ta'ala, bisa gara-gara banyak dosa, sedangkan amal soleh kita kadada. Allah cabut sedikit pendengaran supaya seimbang pulang akan dosa nang banyak dengan perbuatan baik kita. Atau mata pina kada tapi melihat kabur-kabur, bisa jadi itu Allah cabut sedikit penglihatannya penyeimbang dari banyaknya dosa. Nang inya pun jarang beristighfar. Jika inya beristighfar, kada dicabut penglihatan tadi. Karena tadi istighfar fungsinya membakar dosa sebagaimana api membakar kayu bakar karing. Tapi nya kada beristighfar, dicabut nikmat darinya. Inya pun sedih, di balik sedihnya tadi seimbang pulang antar banyak dosa dengan perbuatan baik. Karena ketika Allah timpakan kesedihan jadi pahala baginya. Atau lagi kayak apa? Ditimpakan kesedihan, banyak dosa, amal soleh sedikit, istighfar jarang. Tiba-tiba dicabut rasa cinta bini terhadapnya. Bang, ceraikan aku jadinya. Han, aku sudah bosan dengan 15 tahun kamu begini-begini saja. Hirang lutung. Tiba-tiba Allah cabut rasa sayang dari bini. Paksa melepas nang laki. Akhirnya sedih. Ternyata itu bentuk penyeimbangan atas banyaknya dosa inya. Namun pian hendak disayang bini, banyak istighfar. Sebaliknya bisa. Laki bosan lawan bini. Allah cabut rasa cinta. Kan Allah nang menaruh rasa sayang. Rasa rahmah. Rasa cinta itu Allah mandak. Allah cabut perasaan itu. Sebagai bentuk penyeimbangan banyak dosanya pian nang pian kada istighfar lalu.
Atau ketika banyak dosa, istighfar jarang, amal soleh sedikit, Allah seimbangkan dengan apa? Musibah rumahnya dapur kebakaran habis. Bisa jadi. Sedihnya langsung. Sedih tadi jadi penyeimbang untuk dosanya yang banyak. Makanya jangan banyak dosa. Kalau sudah banyak, jangan kada ingat beristighfar. Daripada Allah timpakan kesedihan untuk menyeimbangkan. Dan banyak kesedihan yang lain. Yang pada intinya musibah. Nang maulah kita langsung sedih. Banyak dosa betuyuk. Istighfar jarang, amal soleh sedikit. Allah timpakan musibah terbesar bagi kaum pria. Lemah syahwat, lojotam. Hambar dunia langsung. Semua seakan tidak berwarna, abu-abu beratan. Kenapa dia hibak dosa kada beristighfar? Kada tahu di diri, maksiat terus. Naudzubillah, penyakit mengering itu. Banyak dosa betuyuk, istighfar jarang. Amal soleh sedikit, dosa maka betuyuk. Sekalinya apa? Iwak matian. Mana tahu kita? Bisa jadi sebagai penyeimbang. Pokoknya jar Nabi di hadis, "Idza kathurat dzunubul 'abdi falam yakun lahu minal amal ma yukaffiruha, ibtalahu Allah bil huzni liyukaffiraha anhu bihi." Apabila dosa-dosa seorang hamba sudah banyak, amal solehnya kadada untuk penyeimbang. Apa yang terjadi? Allah akan timpakan kesedihan bagi si hamba sebagai bentuk penyeimbangan dengannya. Sebagai bentuk penghapusan akan dosanya. Bentuk kasih sayang Allah juga sebenarnya. Supaya inya mati barasih. Tapi gara-gara kitanya yang kada beristighfar, bentuk penghapusan dosa melalui musibah. Sebelum musibah datang, hapus dulu dengan banyak-banyak istighfar. Mudah-mudahan Allah beri taufik, kemudahan. Allah beri kemudahan, mudah-mudahan bagi kita sebarataan untuk bisa ingat pentingnya istighfar, kemudian menggawinya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan terakhir kita insyaallah Ahad akan datang. 2 atau sehari sebelum puasa terakhir pertemuan kita. Jadi hari ini bukan hari perpisahan tuh. Kita tutup dengan membaca doa penutup majlis. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'ahlil qutri undha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atkiya ulama nadha bil khairi wa nukba kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirra birridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir astur anta akram man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fih linnasi shifa wa ala al-alil kirami syurafa wa ala sabi masabihil ghurar. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.